Dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa Anda sudah mewakafkan diri Anda untuk KPK. Pengertiannya apa itu? Artinya bahwa tugas di KPK itu semata-mata pengabdian ya. Kemudian makna dari wakaf bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari diri kita untuk KPK. Semua kita sudah serahkan kepada KPK. Hidup mati kita sudah serahkan. Termasuk nyawa pun kalau perlu? Iya, nyawa, hidup mati kita pun kita serahkan. Jadi kalau saya melihat, mungkin kalau kita coba mengandaikan ya, kalau orang yang bekerja di KPK itu ibaratnya dia diberi sebuah pedang. Pedang yang sangat tajam. Kemudian dia diingatkan oleh Tuhan bahwa pedang ini saya berikan kepada Anda dan saya persilahkan Anda untuk menggunakan pedang ini untuk menebas para koruptor yang ada di negeri Anda. Jangan sekali-sekali Anda ragu menggunakan pedang itu, karena pedang itu memang diperuntukkan untuk menebas para koruptor. Tapi sekaligus saya memberikan catatan kepada Anda. Catatannya bahwa pedang ini sangat tajam. Oleh karena itu berhati-hatilah menggunakan. Jangan sampai pedang yang setajam ini mengenai orang yang tidak bersalah sedikit pun. Apa makna dari itu? Bahwa kita harus prudent, berhati-hati ketika kita menetapkan orang sebagai tersangka. Kita harus bisa pastikan bahwa orang yang kita tetapkan sebagai tersangka itu telah memenuhi alat-alat bukti. Itu yang dimaksud sebenarnya. Anda dan teman-teman pernah mendapat ancaman? Kalau itu ancaman macam-macam, serangan macam-macam sifatnya psikis dan lain-lain, itu sudah menjadi sarapan pagi teman-teman di KPK. Enak nggak sarapan pagi itu? Kenapa saya katakan sarapan pagi? Karena setiap harinya ancaman itu datang bagi seluruh orang yang kerja di KPK. Bukan saya saja, tapi penyidik-penyidik juga mengalami itu. Jadi saking tiap harinya, maka ini juga yang membuat kita jadi imun. Tapi omong-omong, KPK sendiri keselamatannya dijaga atau biasa-biasa aja? Ada pengamanan khusus nggak? Pengamanan yang diberikan negara itu pengamanan yang sangat minimalis menurut saya. Anda dan teman-teman di KPK dibekali senjata api nggak? Dipersiapkan ya, maksudnya disediakan. Anda pernah pakai pistol? Anda bawa pistol nggak? Nggak ada. Rata-rata pimpinan KPK sekarang ini yang jilid 3 itu tidak mengambil. Kenapa Anda nggak mau? Kan Anda terancam. Saya nggak tahu persis apa pertimbangan teman-teman nggak mengambil, saya pun nggak mengambilnya. Tapi mungkin lebih kepada bahwa seperti tadi yang saya katakan, kita sudah mempercayakan 100% bahwa nyawa seseorang itu akan dicabut oleh Yang Maha Kuasa, bukan oleh manusia. Jadi kita yakin itu. Oleh karena itulah akhirnya perlindungan itu kita mintakan juga kepada yang di atas, bukan kepada negara. Ya, kita tahu di Indonesia pun ada hakim yang ditembak, ya, ada pengusaha dalam persaingan bisnis ditembak mati juga semua. Jadi artinya kemungkinan ditembak itu ada, bukan tidak ada di negeri ini. Tapi oke lah, anggap aja Anda tidak takut pada ancaman semacam itu. Tapi ada ancaman pembunuhan lain yang lebih canggih, yaitu melalui santet. Sampai di sini Anda takut nggak disantet? Ada satu hal yang saya yakini, Bung Andi, bahwa di agama apapun itu sudah nyata-nyata dijelaskan bahwa makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan Tuhan itu adalah manusia. Oleh karena itu, makhluk lain di luar manusia itu bukan makhluk yang mulia. Oleh karena itu, kalau makhluk lain bukan makhluk mulia, dia tidak akan mungkin mampu membunuh atau menyakiti orang yang lebih mulia daripada dia. Baik, lepas dari risiko mau ditembak, mau dibacok, atau mau disantet, ya, untuk membunuh orang-orang KPK, bagi mereka yang tidak suka, karena lawan Anda ini adalah orang-orang yang kuat secara finansial, kekuasaan, mereka bisa lakukan apa saja. Dengan risiko itu, atau semua risiko itu, berapa sih gaji KPK ini? Cukup untuk makan dan lain-lain sebagainya. Ada yang bilang pas-pasan, pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, pas mau apa aja ada. Cukup itu berapa? Menurut saya tidak menderita.
tidak menderita itu berapa? Artinya semua kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi. Kalau memang kita orang yang hidup dalam batas-batas kesederhanaan. Itu semua berapa? Dan saya pikir bahwa masyarakat seluruh yang ada di Republik ini harus diajak hidup secara sederhana. Tunggu dulu, Anda ngerti pertanyaan saya atau tidak? Saya sedang bertanya tentang angka. Anda jawabnya ngalor ngidul. Sebenarnya beliau hanya main-main karena angka atau gaji KPK itu mudah dilihat. Tinggal buka, Ya. browsing, semua data sudah ada. Saya punya angkanya. Dengan gaji seperti itu dan risiko sebesar itu, apakah Anda menganggap ini pantas? Ini kan relatif, Bung Andi ya. Gaji, nilai itu kan sangat relatif. Tapi lagi-lagi yang ingin saya katakan bahwa mungkin pimpinan KPK ini orientasi hidupnya memang orientasi hidup yang biasa-biasa saja. Yang sederhana sehingga kita menganggap gaji yang kita diberikan oleh negara itu sudah sangat pantas. Karena ini soal orientasi hidup sebenarnya. Itu kalau tadi saya suntik racun, Anda sudah geletak di sini.